Dalam menjalani kehidupan ini, kita sebagai manusia tentu tak lepas dari hukum yang mengatur segala aspek perilaku dan interaksi sosial. Pada video kali ini akan mengupas apa sebenarnya fungsi hukum itu sendiri. Dengan memahami fungsi hukum ini, kita dapat lebih menghargai peran hukum dalam menjaga ketertiban sosial, menegakkan keadilan, dan memberikan perlindungan kepada setiap individu. Simak video ini untuk merambah lebih jauh ke dalam esensi fungsi hukum yang menjadi pondasi kokoh bagi masyarakat yang beradab. Pertama-tama, perlu kita pahami bahwa hukum bukan sekedar himpunan aturan yang berlaku di masyarakat, tetapi lebih dari itu. Fungsi hukum secara garis besar ada 4. Pertama, mendefinisikan hubungan antara anggota-anggota dalam masyarakat. Kedua, menjinakkan kekuasaan dan menunjukkan bagaimana mengatur kekuasaan. Ketiga, menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul baik antar individu, antara individu dengan masyarakat, maupun antara individu dengan negara. Dan keempat, melakukan redefinisi hubungan antara individu-individu dan kelompok dalam kondisi kehidupan yang telah berubah. Hukum sebagai pilar yang kokoh dalam suatu masyarakat memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendefinisikan dan merawat hubungan antar individu. Sebuah ungkapan populer menyatakan bahwa di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Ini mencerminkan esensi bahwa hukum hadir untuk memberikan kerangka kerja yang jelas di tengah keberagaman kepentingan masyarakat. Masyarakat sebagai kolaborasi individu dengan berbagai kepentingan membutuhkan landasan yang kuat untuk menjaga keseimbangan. Hukum hadir untuk menegaskan batasan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Tanpa aturan-aturan ini, manusia dalam masyarakat bisa menjadi serigala bagi manusia lain atau homo homini lupus. Setiap individu akan mengabaikan kepentingan yang lebih besar demi kepentingan pribadi mereka sendiri. Di satu sisi, hukum mengatur aktivitas horizontal, yaitu aktivitas antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Fenomena ini dikenal sebagai horizontal direct effect. Di sisi lain, hukum juga merambah ke dalam hubungan vertikal, yaitu hubungan antara individu dengan negara, yang dikenal sebagai vertical direct effect. Untuk itu, lahirlah hukum privat dan hukum publik, yang keduanya memiliki perbedaan yang sangat tajam, terutama di negara-negara yang menganut sistem Eropa kontinental seperti Indonesia. Lalu, hukum juga berfungsi mengatur dan membatasi kekuasaan, terutama kekuasaan negara, agar tidak melampaui batas dan merugikan individu atau rakyat. Pemahaman akan pentingnya pembatasan ini muncul dari realitas bahwa kekuasaan, jika dibiarkan tanpa kendali, dapat menjadi sumber potensi kejahatan dan penyalahgunaan. Keberadaan hukum sebagai pengatur kekuasaan negara bertujuan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang terhadap individu atau masyarakat. Batasan ini menjadi benteng yang melindungi hak dan kebebasan warga negara dari potensi penyalahgunaan kekuasaan yang tidak terkendali. Oleh karena itu, adanya pembatasan kekuasaan melalui hukum merupakan langkah yang krusial dalam menjaga keseimbangan antara otoritas dan keadilan. Penting untuk mencermati bahwa kekuasaan memiliki kecenderungan untuk disalahgunakan. Ungkapan terkenal, power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely, yang mencerminkan realitas bahwa ketika seseorang atau suatu entitas memiliki kekuasaan yang mutlak, ada potensi besar untuk penyalahgunaan dan kejahatan. Oleh karena itu,
Hukum hadir untuk menetapkan batasan yang jelas, mengingatkan bahwa setiap tindakan kekuasaan harus sesuai dengan norma dan nilai-nilai keadilan. Hukum berfungsi menangani persoalan-persoalan yang muncul, membentuk jalan keluar yang adil dan terstruktur, baik antara individu dan masyarakat, maupun antara individu dan negara. Proses penyelesaian ini dapat melalui pengadilan atau melalui jalur di luar pengadilan. Penggunaan pengadilan sebagai wadah penyelesaian permasalahan harus berpegang pada hukum acara. Proses ini memberikan dasar hukum yang jelas dan prosedur yang terstruktur untuk memastikan keadilan dalam setiap keputusan. Hukum juga memberikan alternatif di luar pengadilan untuk menyelesaikan permasalahan. Pendekatan ini seringkali melibatkan musyawarah mufakat, di mana pihak-pihak yang terlibat duduk bersama untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Selanjutnya, hukum berfungsi tidak hanya terbatas pada pengaturan dan penyelesaian konflik, tetapi juga mencakup peran penting dalam meredefinisi hubungan antara individu-individu dan kelompok di tengah perubahan kehidupan yang terus berlangsung. Dalam konteks ini, hukum berfungsi sebagai instrumen adaptasi yang dinamis, mampu mengikuti perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Perubahan adalah keniscayaan dalam kehidupan, dan hukum berperan sebagai pionir yang membimbing masyarakat melalui transisi ini. Ketika kondisi kehidupan berubah, hukum harus mampu merespons dengan memperbaharui norma dan regulasi agar tetap relevan dan sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Dalam era kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, hukum dituntut untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan tersebut. Inovasi dan penemuan baru dapat mengubah dinamika masyarakat dan hukum harus mampu menanggapinya. Contohnya, dalam ranah hukum teknologi informasi, di mana internet dan media sosial telah mengubah cara berinteraksi, hukum perlu terus berkembang untuk menangani isu-isu seperti privasi, keamanan, data, dan kejahatan dunia maya. Hukum yang dinamis juga menjadi kunci dalam meredefinisi hubungan antara individu-individu dan kelompok dengan memperhatikan nilai-nilai sosial yang berkembang. Dalam situasi ini, di mana norma dan pandangan masyarakat berubah, hukum harus mampu memahami pergeseran ini dan memberikan landasan hukum yang sesuai. Hukum sebagai pilar masyarakat memainkan peran krusial dalam menjaga keseimbangan dan menegakkan keadilan. Ungkapan "di mana ada masyarakat, di situ ada hukum" mencerminkan esensi bahwa hukum memberikan landasan bagi keragaman kepentingan. Hukum menetapkan batasan antara tindakan yang diizinkan dan yang tidak, untuk mencegah manusia menjadi serigala bagi sesamanya. Sampai jumpa di lain video.